Halo, Halo, ketemu lagi bareng saya Pras Mirza, di Cinema Hive. Cinema Hive. Dan kali ini kita bakal bahas review film superhero Indonesia yang katanya pertama. Ini dia, ada apa? Garuda Superhero. Genderang perang sudah dimulai. Manusia selalu ingin berkuasa dan menghancurkan lainnya. Majunya peradaban dan kekuatan super justru menebar ancaman kedamaian. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Dan inilah the true enemy. Ya, kalau dilihat dari si trailernya sih kayak gitu ya. Trailernya kayak gitu ya, so-so lah. Ya, seperti itulah. Dan kalau dari ceritanya sih, ini sinopsisnya ya. Di sebuah kota namanya apa? Metroland City. Metroland City, yang entah kenapa kedengeran seperti tempat bermain anak-anak, Metroland. Itu akan kedatangan satu musibah yang berwujud Asteroid yang akan menghantam bumi. Ceritanya sih jatuhnya ke Metroland dulu, Indonesia tepatnya, di Metroland itu. Terus pemerintah Indonesianya kayak kalang kabut gitu, tapi kayak udah tenang, kita ada solusinya. Kita sudah menciptakan peluru kendali hulu nuklir yang bernama Gatot Gatot Kaca. Kaca. Tapi ada satu organisasi, bukan organisasi ya? Bukan organisasi, orang jahat lah. Orang jahat lah katakanlah. Durja King itu yang diperankan oleh Slamet Harjo. Yang ingin ngambil si hulu nuklirnya nuklir ya, untuk kepentingan dia sendiri sebenarnya. sebenarnya sih. Dan untuk di film superhero yang bagus kan butuh apa ya? Backstory atau katakanlah backstory-nya yang bagus buat jadi superhero tuh harus ada gitu. Kalau Bruce Wayne, dia itu karena orang tuanya dibunuh, dia ingin melampaui ketakutannya sama apa namanya? Kelawar dan segala macam, dia jadi Batman. Kalau jadi Garuda itu butuh duit sama butuh dimintain tolong sama profesornya tadi itu. Profesornya yang tadi kekurangan duit untuk menyelesaikan serumnya dia. Dan sebenarnya sih ada hal-hal apa ya yang menurut kita tuh bagus untuk dieksplor, tapi entah kenapa kayak kurang dieksplor sama produsernya sendiri. Jadi dalam satu cerita itu Garuda Superhero itu kayak apa ya, loncat-loncat tapi kita nggak tahu loncatnya tuh kenapa, sama kok ada ini. Loncatnya tuh nggak berkesinambungan gitu. Biasanya loncat ke sini ntar nyambung gitu. Ini kayak nggak loncat potong lagi. Jadi kayak alur maju tapi nggak kayak gini, tapi kayak garis putus-putus gitu. Garis lurus gitu. Dan untuk masalah karakter sih sebenarnya banyak banget karakter yang unik loh ya, bukan bagus tapi unik yang bisa dieksplor. Tapi yang paling kelihatan bagus ya Bara Durja, karakter yang kelihatan bagus. Karakter yang kelihatan bagus tuh ada Bara, ada Durja. Cuman ya itu Slamet Harjo itu aktingnya bagus. Dan itu pula yang ngebikin acting yang lain itu jadi kayak biasa aja. Kasihan bener. Nggak jelek, biasa aja. Dan apa ya, banyak karakter yang numpang lewat juga sih aslinya. Kalau dari karakter banyak yang numpang lewat, kayak berapa orang tuh cuman nelpon si Bara nggak diangkat, udah habis itu hilang. Terus ada Julia Perez, kalau mau tahu. Ada Julia Perez, ada. Mau tahu di mana? Yang jeli aja pokoknya. Presiden juga ada, presidennya. Nah, peran presidennya tuh, karakter presiden yang dimunculkan tuh kayak nggak penting, malah lebih penting peran gubernur Metroland daripada presiden. Heran. Yang ngatur semua tuh kayak gubernur Metroland. Presiden tuh cuman saya setuju gitu. Saya setuju sama saya enggak, udah gitu aja. Dan apa ya, untuk masalah karakter tuh sebenarnya meskipun unik tapi banyak yang gak original juga. Iya. Kita nggak bilang jelek ya, cuman nggak jelek, nggak unik sih Garuda Superhero ini. Unik, mau menampilkan sesuatu yang baru di Indonesia, yang konteksnya tuh motion picture, film. Kalau sesuatu yang baru di TV ada di Indonesia kalau bisa kamu lihat. Terus habis itu acting jelas ya, tadi kita udah bahas si
Om Slamet Harjo Harjo bagus. sisanya kayak jadi nggak jelek, cuman jadi kayak nggak seimbang sama Om Slamet Harjonya sendiri. Terus aktingnya Alexa Kay yang jadi Zhu itu cukup canggung sih. Bara juga kelihatan cukup canggung. Sama. Tapi entah kenapa saya kepincut sama Alexa Kay. Kostumnya mungkin Bung. Dan Alexa Kay itu apa ya? Kalau emang villain yang benar-benar tujuannya untuk menghancurkan dunia segala macam, di Garuda Superhero ini ditunjukkan bahwa si Zio ini yang diperankan oleh Alexa Kay itu dia pengen ngancurin dunia, katakanlah ya pengen ngelawan si Garuda Superhero, tapi dia nyempetin dulu mungkin ke salon ya. Salon, krimbat, rebonding, manicure, pedicure. Cantik banget, maksudnya cantik banget ya. Cantik banget. Cantik banget sih. Jadi kayak berantem itu kayak I'm fabulous gitu kalau berantem. Kayak gitu kan. Semalam kita ketawa pas scene itu sih. Pas dia muter kan, dia sampai kayak gitu. Tapi terima kasih karena telah masukkan Alexa Kay. Ya minimal ada refreshment-nya lah. Sama yang jadi Fla, lumayan actingnya. Lumayan Fla. Tapi pas ketemu sama ya gerombolan penjahat itu jadi kayak canggung gitu loh. Paniknya nggak panik gimana ya, kayak ya gitu. Paniknya tuh nggak panik karena bapaknya ditawan. Ya. Panik canggung. Gue harus ngapain. Terus untuk pentingnya sih ini ya special effect ya. Dalam film superhero kan special effect penting banget. Apalagi emang kalau perlu ya. Dan di Garuda Superhero ini special effect dan CG-nya itu berlebihan. Sangat berlebihan sih kalau kita bisa bilang ya. Berlebihan banget sampai kelihatannya nggak bagus. Kita ngomong jelek sekali lagi ya. Nggak bagus. Jadi kalau contohnya sih yang tadi dipegang Alexa Kay itu pistol magazine 11 ya. Tiba-tiba tuh kayak bisa buat nembak kayak Uzi gitu. Heran nggak? Itu tuh bener-bener first rule dalam film action, pistol itu kalau cuma tembak satu tangan pasti apa namanya recoil loh ya. Recoilnya mental kan. Ini bisa nembakin loh. Gitu. Iya. Dan itu magazine 11 bisa buat kayak nembak Uzi gitu. Nggak bisa sebenarnya. Itu file cukup tajam sih sebenarnya. Filenya di situ satu. Dan kalau pistol biasa itu kalau gitu dua tangan pun juga nggak bisa kan, paling dar. Iya. Gitu ini. Saya ada facepalm waktu adegan itu udah begini. Facepalm. Sih sebenarnya. Ya jangan dimasukin hati ya, Pak Suradara. Cuman ya mungkin kalau misalkan bikin film lagi mungkin jadi kritik dan saran dari kita. Kritik semua kayaknya. Hal-hal simpel tuh penting banget sih. Jadi kayak apa ya, kita udah menyiapkan gitu kan, misalkan yang nanti kira-kira mau dikritik kemana segala macam. Terus dan di special effect-nya tuh katanya sih karena ini ya biaya ya, kendala biaya dan sutradaranya siapa namanya? Xjo. Biaya pengen karena kendala biaya jadi akhirnya pakai CGI pakai green screen segala. Tapi overuse kebanyakan dipakainya. Dan itu ngejadiin Garuda Superhero tuh kayak film rumahan yang kayak dibikin di dalam rumah aja gitu loh. Ini sih masalah kalau tadi sutradaranya bilang pakai green screen kebanyakan karena masalah dananya kurang. Justru menurut saya tuh pakai green screen dananya berlebih gitu sih. Biaya komputer, render juga, orang lebih banyak. Kalau menurut saya kita sih ya, itu lebih baik cari scouting area gitu ya, cari buat tempat yang bagus buat fighting gitu. Biaya transport sama biaya izin doang paling kan. Sama biaya makan paling. Biaya makan kru udah itu aja. Nggak perlu biaya listrik lah segala macam buat CGI, dan pastinya lebih lama pengerjaannya kalau karena itu kan CG ya, komputer ini ya. Komputer grafik. Cuma itu special effect kebanyakan overuse. Special effect-nya terlalu berlebih. Atau mungkin jangan-jangan yang ngerjain special effect Garuda ini sudah terbiasa mengerjakan special effect di TV yang agak dan menurut saya sih pengerjaan sinematografi TV itu nggak bisa disamain sama sinematografi motion picture film lah ya. Beda, harusnya dibedain harusnya. Kalau dianggap sama di Indonesia kita juga nggak tahu karena kita
kurang tahu masalah special effect di Indonesia. Tapi kemarin saya lihat beberapa film sih, ya ada orang Indonesianya sih di Hollywood itu pengerjaan special effect. Ada orang Indonesianya kok. Mulai dari mana ya? Kita ngebahas filenya. Dari mana kita ngebahas filmnya? Pertama mungkin originalitas ya. Originalitas ya. Tuh, ini cerita superhero yang nggak original superhero Indonesia. Tuh. Kalau misalkan ada orang yang bilang kalau Garuda itu superhero original Indonesia, saya bilang enggak, maaf banget. Karena kalau original kan kayak gini, original itu sebenarnya jiplak tapi orang lain gak ada yang tahu. Nah, original. Tapi ini jiplak dan kita tahu ini dari skin apa, ini dari scene apa, ini dari apa gitu kita tahu. Sampai originnya pun ada yang dari Batman, ada scene-scene dari Batman, G.I. Joe, Star Wars, Transformer, Wolverine, origin. Banyak sih. Banyak sebenarnya sih. Dan kita tuh sangat menyayangkan kalau emang mau dibikin original, harusnya sih dibikin dengan sangat original ya. Jadi mungkin bisa diskusi dulu kayak sama fanboy superhero gitu kan, fangirl juga atau geek yang superhero gitu, Marvel DC. Mungkin bisa kasih saran atau masukan. Dan mungkin menurut saya ini sih mungkin dari satu sudut pandang ya, penulisnya itu cuma satu orang yang nulis, jadi orang lain gak ada yang koreksi juga sih. Saya nggak menyalahkan deh, cuman ya kita tahu itu scene apapun. Karena kita nontonnya kebanyakan film superhero, kita jadi tahu itu scene dari mana gitu. Iya sih. Udah itu aja sih sebenarnya. Siapa tadi sebenarnya? X-Jo. Kalau misalkan kamu bikin film lagi tentang superhero, kita bakal nonton. Kita jadi fanboy, ya bukan fanboy sih. Kita bakal aja sih nontonin karyamu selanjutnya. Dan itu terima kasih banget karena Indonesia udah mulai banyak, ntar akan banyak sih film-film yang special effect, Siki, yang premisnya juga superhero mungkin ya. Kalau mau sih bisa Pandawa gitu di Pandawa 5 set. Kayak Ranger Pandawa gitu. Ranger Pandawa. Ranger Pandawa. Terus kalau dari itu dari segi apa tadi, originalitas. Dari segi kostum udah masuk ke originalitas, tapi kostumnya Garuda superhero itu mirip banget sama Batman. Dan ada campuran Gatot Kaca dikit sekali. Dan ini menurut saya, kalau pengen nasionalismenya ditampilkan itu tidak melulu hanya dengan macam bendera di dada. Ada bendera, ada lambang merah putih, bagus, tapi cuman agak mengganggu saya gitu. Captain America itu emang tampilannya bendera Amerika banget. Dan Garuda itu itulah, tonton, lihat aja nih gambarnya. Itu. Terus kostumnya tuh terasa nggak nyaman dipakai sama si Bara yang jadi Garuda. Kostumnya tuh kayak terlalu bulky dan dia begitu lawan tuh kayak gitu, jadi kayak kurang nyaman dipakai dan kita juga risih liatnya. Kostumnya, fight koreonya juga kayak yang tadi kita bilang kan, beberapa scene yang sebenarnya detail, simple, tapi tidak diperhatikan mungkin dalam pekerjaannya. Fight skinnya kalau dibilang busuk lah. Yes, gitulah. Terus dari segi plot hole juga banyak banget. Sebenarnya lubangnya banyak. Dan kita sih ya, kalau misalkan ada yang belum nonton, tonton aja di bioskop. Akan ada banyak hal yang tidak dijelaskan di film Garuda Superhero, padahal itu sangat penting. Dan mungkin kalau ada sequelnya, mungkin akan ada banyak orang yang spesifikasinya itu di komputer grafik ya, pengen ngebantu kualitas. Bisa kirim surat terbuka ke X-Jo mungkin, kayak saya pengen bantu nih, bikin ini, bikin bagus segala macam. Silakan ke X-Jo hubungi. Dan karena saya juga peduli, mungkin saya bisa ngasih saran apa-apa gitu mungkin gitu nantinya, yang bikin Garuda Superhero kalau pengen dijadiin original banget lah ya.
Ini film original yang tidak begitu original sih. Free speech namanya juga kritik ya. Ya ntar juga kita paling ada yang kritik videonya lah, tapi di belakang biasa. Kalau berani sih di komen gitu. Kalau berani sih di komen, mungkin ada yang pernah nonton Garden Superhero atau pengen mastiin ini kayak gimana sih filmnya, tonton dulu di bioskop, habis itu komen di bawah. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, share. Siapa tahu ntar bisa dapat teman nonton Garden Superhero gitu kan. Bisa ketemu gigik superhero Indonesia yang Gundala, semacam Gundala Godam. Gundala kayak rilis kapan sih? Belum tahu ya? Kayaknya tahun depan atau tahun ini ya? Posternya sih udah ada bagus. Saya berharap tinggal sama Gundala ya. Oke deh, gitu aja. Dan untuk verdiknya ya, ngasih berapa sih? 3 dari 10 ya? 3 dari 10, bukan dari 5, enak aja. 3 dari 10. Saya peace. Udah gitu aja. Dadah. Sampai ketemu di review selanjutnya. Selanjutnya kita bakal nge-review. Si Bara kan waktu lagi diskusi itu kan dia ngadain apa gitu ya? Diskusi, iya. Sama profesor. Dia makan kacang nih. Kacang. Pakai 2 tangan ya? Kacang. Pakai kacang Garuda. Kacang Garuda. Kacang kulit gitu. Kalau gue sih nggak gitu. Kalau misalkan lagi ada sesuatu yang penting ya, nggak makan kacang gitu. Makan kacang atom dong gampang. Iya, harusnya kacang atom ya. Kacang atom harusnya.